Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rahman dari kelas R6C dengan NPM 2018 45500188. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas besar studi perancangan arsitektur 5 saya, yaitu bangunan mixed use. Latar belakang: banyaknya kebutuhan aktivitas masyarakat memerlukan sarana dan prasarana yang dapat menampung kebutuhan aktivitas di masyarakat. Namun, tanah pembangunan yang tersedia terbatas untuk kebutuhan aktivitas masyarakat. Dengan proyek ini, saya akan mendirikan bangunan mixed use di Depok dengan 3 fungsi bangunan, yaitu pusat kerajinan, wisata religi, dan juga hotel. Identifikasi masalah. Permasalahan yang sering terjadi yaitu sebagai berikut: sulitnya menjangkau tempat-tempat yang berbeda, lalu kurangnya suatu wisata di lokasi set. Batasan masalah: agar perencanaan ini dapat dilakukan lebih fokus, maka dibatasi hanya fokus terhadap fungsi bangunan, yaitu pusat kerajinan. Masuk ke mixed use building. Pengertian dan ciri-ciri mixed use building. Mixed use building adalah bangunan multifungsi di mana dalam suatu area atau site terdapat bangunan yang memiliki fungsi lebih dari satu, seperti fungsi apartemen, fungsi hotel, fungsi perbelanjaan, atau tempat wisata. Ciri-ciri dari mixed use building mampu mewadai minimal 3 atau lebih fungsi bangunan urban. Setiap fungsi bangunan dalam mixed use building saling terintegrasi dan tersinergi. Terdapat efisiensi pergerakan dalam mixed use building karena fungsi bangunan dikelompokkan sedemikian rupa. Lalu, mixed use building memiliki kelengkapan fasilitas tinggi sehingga penghuninya minim mobilitas keluar bangunan. Untuk jenis-jenis mixed use building ada mixed use building podium dan menaranya, lalu mixed use building megastruktur, dan mixed use building pedestrian. Studi literatur. Hotel merupakan sarana tempat tinggal umum untuk wisatawan dengan memberikan pelayanan jasa kamar, penyediaan makanan dan minuman, serta akomodasi dengan syarat pembayaran. Lalu pusat kerajinan. Pusat adalah suatu tempat di mana suatu bentuk aktivitas dan pelayanan dipusatkan menjadi satu. Kerajinan adalah sejenis kesenian yang menghasilkan berbagai perabot hiasan, perangkat, dan barang-barang yang masing-masing bermutu tinggi. Maka, jika diartikan secara umum, pusat kerajinan adalah suatu wadah yang menampung aktivitas atau kegiatan dari berbagai jenis kesenian yang menghasilkan berbagai perabot hiasan, perangkat, dan barang-barang yang lain masing-masing bermutu tinggi yang diproduksi dengan tangan dan dipusatkan menjadi dalam satu tempat kesatuan. Lalu wisata religi. Secara sederhana, wisata religi diartikan sebagai ziarah atau kunjungan seseorang maupun kelompok ke situs yang penting atau dianggap penting terkait dengan penyebaran suatu agama. Bentuk situs tersebut bisa bermacam-macam, mulai dari masjid, candi, arca, perhiasan, adat istiadat, bahkan makam tokoh terkemuka. Tujuannya untuk bukan meminta apapun, melainkan mempelajari bagaimana para pendahulu tumbuh menjadi pendakwa yang baik. Dalam perancangan ini, saya menggunakan teori kota Haris Ulman. Kota merupakan wilayah yang merupakan perwujudan aktivitas manusia di permukaan bumi. Setiap kota akan memiliki karakteristik keruangan masing-masing. Salah satu teori mengenai pola keruangan kota adalah teori Haris Ulman pada tahun 1945. Haris Ulman berpendapat bahwa pola keruangan kota diawali oleh suatu pusat kegiatan sentral distrik bisnis yang dapat berupa kegiatan ekonomi, pendidikan, sosial, atau lain sebagainya. Teori desain menurut Bernard Sumi, desain karya arsitektur
dan proses perkembangannya sampai saat ini sering dilihat dalam dua sudut pandang yang berbeda. Pandangan pertama, objek arsitektural dianggap sebagai sesuatu yang unik dan orisinal karena merupakan ekspresi yang dipikirkan oleh si arsitek. Pandangan kedua mengatakan sebaliknya, bahwa objek-objek arsitektural dapat memiliki nilai yang sama dengan objek lain yang dihasilkan dari sebuah aktivitas yang bersifat repetitif, berulang kali, dan bahkan sengaja dibuat agar untuk seterusnya dapat diulangi lagi. Artinya, sebuah objek arsitektural bukan saja menghasilkan sebuah pengulangan, melainkan juga dihasilkan dari sebuah pengulangan. Teori perancangan menggunakan landasan teori konsep pengolahan tapak dari Dekaching tentang tatanan sebagai landasan teori. Sebelum mendesain, kita harus tahu elemen-elemen utama untuk mendesain seperti titik, garis, bidang, dan volume. Sebagai penghasil bentuk di dalam ruang, titik mengidentifikasikan sebuah posisi di dalam ruang. Kemudian bidang merupakan perpanjangan dari garis yang memiliki rupa, permukaan, orientasi, posisi, panjang, dan lebar. Sedangkan volume sebuah perpanjangan bidang yang memiliki bentuk, ruang, permukaan, orientasi, posisi, panjang, lebar, dan kedalaman. Tujuan dari perancangan ini menentukan konsep perancangan mixed building sebagai alternatif pengembang fasilitas di Kota Depok, menghasilkan bangunan yang fungsional serta memiliki estetika yang menarik, menciptakan bangunan yang ramah lingkungan, dan merancang bangunan mixed-use building sebagai tempat atau wadah dari berbagai macam aktivitas di dalam suatu bangunan. Urban mapping. Lokasi Kota Depok berbatasan langsung dengan Kota Jakarta atau berada dalam lingkungan wilayah Jabodetabek. Kota Depok memiliki 11 kecamatan dan 6 kelurahan. Lalu di sini kawasan bencana Kota Depok. Kondisi geografisnya dialiri oleh sungai-sungai besar, yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane, serta 13 subsatuan wilayah aliran sungai. Di samping itu, terdapat pula 25 situ. Lalu peta topografi Kota Depok. Kondisi topografi berupa daratan rendah bergelombang dengan kemiringan lereng yang landai. Struktur geologi di daerah ini merupakan lapisan horizontal atau sayap lipatan dengan kemiringan lapisan yang hampir datar serta sesar mendatar yang diperkirakan ke arah utara ke selatan. Lalu peta jenis tanah Kota Depok. Jenis tanah di Kota Depok secara umum sebagai berikut: tanah alluvial. Lalu ada tanah latosol coklat kemerahan. Ya, ini merupakan lokasi yang saya pilih sebagai set mixed use building terdapat di Jalan Raya Tapos, Kecamatan Tapos, Kelurahan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Total luas set 4 hektar dengan fungsi mixed use building, wisata religi, hotel, dan pusat kerajinan. Pemilihan lokasi di Tapos ini karena kan set tersebut memiliki luas lahan yang dibutuhkan, serta akses untuk menuju ke set mudah dijangkau oleh masyarakat. Analisa non-fisik. Di sini organisasi ruang makro. Terdapat ada beberapa bangunan seperti pos, hotel, pusat kerajinan, lalu wisata religi. Ini merupakan bangunan mixed building. Lalu ada kantin. Analisa organisasi ruang mikro pusat kerajinan di lantai dasar. Lalu analisis organisasi ruang mikro pusat kerajinan lantai 2. Kebutuhan ruang di dalam pusat kerajinan seperti ruang pertunjukan, ruang pemasaran, ruang logistik, galeri kerajinan, ruang membuat kerajinan, toko souvenir, loket, gudang, toilet. Lalu ada ruang karyawan, ruang administrasi, ruang CCTV, galeri kerajinan, galeri sejarah kerajinan, meeting room, dan workshop praktek. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan set plan dan data pot. Ini merupakan set plan yang saya buat. Set ini terletak di Kota Depok
yang lebih tepatnya berada di Jalan Raya Tapos, Kecamatan Tapos, Kelurahan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Di dalam set plan ini terdapat ada bangunan pusat kerajinan, lalu ada bangunan hotel, bangunan wisata religi, kantin, parkiran untuk pusat kerajinan dan wisata religi. Lalu ada pos keamanan terletak di sini dan di sini. Lalu di sini ada parkiran khusus untuk pengunjung hotel. Di sini taman dan Jalan Raya Tapos. Akses pengunjung untuk ke pusat kerajinan dan wisata religi melewati pintu masuk, lalu menuju parkiran khusus untuk pengunjung pusat kerajinan dan wisata religi. Lalu untuk menuju ke hotel, pengunjung hotel melewati jalur ini dan menuju ke parkiran hotel. Lalu ini adalah blok plan yang saya buat. Di dalam blok plan ini terdapat set dari bangunan mixed use yang saya buat, dan di sekitar set bangunan mixed use yang saya buat ini terdapat bangunan seperti permukiman warga dan kantor kecamatan Tapos. Masuk pembahasan dalam denah. Ini merupakan denah pusat kerajinan lantai 1 yang saya buat. Di sini terdapat beberapa ruang seperti galeri kerajinan, loket, toko souvenir, ruang pemasaran, ruang pertunjukan, ruang mobil kerajinan, ruang logistik, gudang, dan toilet. Di sini merupakan pintu masuk dari denah dari pusat kerajinan. Di sini pintu keluar. Dan di sini area untuk loading dock. Lalu ini adalah denah pusat kerajinan lantai 2. Di lantai 2 ini terdapat beberapa ruang di galeri kerajinan, meeting room, ruang karyawan, ruang administrasi, ruang CCTV, galeri sejarah kerajinan, workshop praktek, gudang, dan juga toilet. Inilah adalah potongan AA dari denah pusat kerajinan. Dan ini adalah potongan BB dari pusat kerajinan. Ini tampak depan pusat kerajinan Tapos. Dan ini tampak samping kanan. Ini merupakan potongan kawasan AA yang saya buat. Di potongan kawasan ini terdapat hotel, dan ini bangunan pusat kerajinan, dan ini adalah bangunan wisata religi. Dan ini adalah potongan kawasan BB yang saya buat. Sekian dari penjelasan tugas besar studio perancangan arsitektur rumah saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.